Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Hari ini kita bahas tentang gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini anak-anak ada beberapa hal yang terkait yang harus kita bahas. Pertama, yang pada video ini yaitu kita bahas tentang cepat lambat gelombang bunyi pada medium, baik itu medium padat, cair, gas. Kemudian pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan bahas gelombang bunyi pada dawai, gelombang bunyi pada pipa organa, intensitas bunyi, kemudian efek Doppler. Oke, jadi ini beberapa hal yang akan kita bahas pada gelombang bunyi ini. Yang pertama, untuk video ini kita bahas tentang cepat lambat bunyi baik pada medium zat, padat, gas, cair. Nah, anak-anak, kita mulai dulu dengan memahami bahwa bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Oke, gelombang longitudinal pada bab lalu kita sudah tahu bahwa pada gelombang longitudinal bentuknya adalah berupa rapatan dan regangan. Oke, pada gelombang transversal bentuknya ditandai dengan ada bukit dan ada lembah. Itu bedanya. Nah, gelombang bunyi ini anak-anak memerlukan medium perambatan supaya dia bisa berjalan. Misalnya saat saya sedang berdiri di depan kelas, saya berbicara mengeluarkan bunyi. Lalu anak-anak bisa mendengar karena ada medium di antara saya dan anak-anak. Mediumnya adalah medium berupa gas atau udara. Nah, hal itu berbeda saat kita ada di luar angkasa. Katakanlah kita di bulan, anak-anak. Saat saya berbicara kepada anak-anak, maka anak-anak tidak akan mampu mendengar. Karena apa? Di bulan itu adalah ruang hampa udara, tidak ada udara. Sehingga tidak ada medium perambatan. Udara tidak ada medium perambatannya berupa gas atau udara. Gitu. Sehingga orang-orang kalau di luar angkasa mereka berkomunikasi menggunakan jenis gelombang lain yaitu gelombang radio. Oke. Nah, selain gas, bunyi juga dapat merambat pada medium lainnya yaitu medium cair dan medium padat. Oke. Nah, bagian ini adalah kita mau lihat kecepatan rambat bunyi di medium gas, nilainya dibanding di medium cair, dibanding medium padat, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Dan apa yang mempengaruhi cepat lambat gelombang bunyi pada masing-masing medium ini, baik medium padat, cair, dan gas. Oke, itu yang akan kita bahas serta persamaan-persamaan untuk menghitungnya. Ada dua hal anak-anak yang mempengaruhi cepat lambat bunyi, baik itu medium padat, cair, gas. Yang mempengaruhi itu adalah sifat-sifat medium itu. Sifat yang pertama adalah sifat kerapatan dari partikel. Anak-anak, medium gas itu partikel-partikel penyusun suatu gas itu dia paling partikelnya tersusun sangat longgar. Jarak antar partikelnya sangat jauh dibanding dengan zat cair. Dan partikel-partikel penyusun zat padat anak-anak itu adalah paling rapat. Itu yang menyebabkan zat padat itu dia bentuknya kokoh, kuat. Karena partikel-partikel penyusun dari zat padat itu tersusun sangat rapat. Oke, menyebabkan kuat. Oke, jadi urutannya dari yang paling rapat ke yang paling renggang susunan partikel, yang pertama adalah zat padat, paling rapat susunannya, diikuti zat cair, oke, dan diikuti lagi oleh zat gas. Oke. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi, saya hapus dulu yang lainnya.
kita hapus semua. Jadi, Pak ulangi, faktor pertama yang mempengaruhi cepat lambat gelombang bunyi pada medium adalah faktor kerapatan partikel penyusun medium. Sekarang kita lihat dia punya penjelasannya ya. Jadi kalau semakin rapat susunan partikel medium, anak-anak, apalagi semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Sehingga karena zat padat ini lebih rapat dibanding zat cair dan gas, otomatis pada zat padat ini bunyi merambat paling cepat. Itu faktor pertama, nak. Berarti kita bisa urutkan bunyi merambat paling cepat di zat padat, juara satunya di zat padat, juara duanya di zat cair karena dia lebih renggang, dan paling renggang adalah zat gas sehingga juara tiganya adalah zat gas. Oke. Faktor keduanya adalah suhu medium, anak-anak. Suhu medium ini juga mempengaruhi cepat rambat gelombang bunyi. Mari kita lihat bahwa semakin panas suhu medium yang dilalui oleh bunyi, anak-anak, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Jadi kalau ada dua gas, satunya gasnya panas dibanding satu gas lain, maka saat kita lewatkan bunyi, maka bunyi yang lewat pada gas yang lebih tinggi suhunya atau lebih panas, itu dia merambat dengan kecepatan lebih besar. Oke? Itu adalah penjelasan konsepnya. Nah, untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi, karena bunyi ini anak-anak, bunyi ini merupakan gelombang, maka kita gunakan persamaan umum cepat rambat gelombang, yaitu V. Ini kita sudah lihat beberapa kali persamaan ini. V, kecepatan rambat gelombang bunyi, itu sama dengan lambda atau panjang gelombang bunyi dikali dengan F atau frekuensi bunyi. Ini kita akan gunakan karena ini persamaan umum. Ingat juga anak-anak bahwa frekuensi, kita sudah bahas bab lalu bahwa frekuensi itu adalah 1/T periode. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis juga V sama dengan lambda dibagi T. Oke, ini hanya kasih ingat lah. Kita hanya kasih ingat bagian ini. Kita sudah pernah lihat ini di bab-bab sebelumnya. Nah, sekarang kita mau lihat kita bisa menghitung anak-anak cepat rambat gelombang bunyi pada medium gas menggunakan persamaan ini. Jadi anak-anak bisa catat persamaan ini khusus untuk cepat rambat bunyi pada medium gas. Cepat rambat bunyi pada medium gas bisa kita hitung menggunakan persamaan V sama dengan akar dari gamma kali R. Ini gamma ya, ini simbol gamma, dikali R dikali T dibagi MR. Oke, di mana V ini adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon. Gamma ini adalah tetapan Laplace atau kekhasan, sifat yang khas dari gas. Kemudian R ini adalah tetapan gas umum dalam satuan Joule per mol Kelvin. Kemudian T ini adalah temperatur atau suhu, satuannya adalah Kelvin. Kemudian ini adalah MR. MR ini definisinya adalah massa molekul relatif. Oke, dalam satuan kilogram per mol. Jadi anak-anak silakan catat, ini adalah persamaan. Oke, ini adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada medium gas. Nah, berikut dua persamaan ini adalah persamaan yang dapat kita gunakan untuk yang pertama ini adalah untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada medium zat cair. Yang di bawah ini adalah rumus untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada medium padat. Kita mulai dengan zat cair ya. Kita kenal V sama dengan akar dari B per rho.
Oke, V kita sudah tahu cepat rambat bunyi pada medium zat cair. Kemudian B ini anak-anak adalah modulus bulk dalam satuan Newton per meter persegi. Ini dapat kita katakan sebagai sifat kekhasan dari suatu zat cair. Jadi suatu zat cair dan zat cair lain anak-anak memiliki nilai modulus bulk yang berbeda-beda. Oke, dan rho ini adalah massa jenis zat cair. Contoh, massa jenis air laut, air asin itu berbeda dengan massa jenis dari air tawar. Itu massa jenisnya ya. Jadi persamaan ini kita bisa gunakan untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada zat cair. Anak-anak bisa catat yang ini, persamaan ini. Oke. Yang terakhir adalah kita dapat gunakan persamaan ini untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada zat padat. V sama dengan akar dari E per rho. Di mana V kita sudah tahu V adalah cepat rambat gelombang bunyi. E ini adalah modulus Young. Maaf ya, ini bukan B, ini harusnya E ya. Oke. Jadi E ini adalah modulus Young atau modulus elastisitas dari bahan. Modulus elastisitas ini kita sudah bahas pada materi semester lalu tentang elastisitas. Di situ kita sudah bahas tentang modulus elastisitas atau modulus Young yang merupakan sifat kekhasan dari suatu benda padat atau suatu zat padat. Atau dalam hal ini sifat kekakuan dari suatu zat padat. Oke, silakan anak-anak cek video tentang elastisitas. Nah, sekarang yang terakhir adalah sama massa jenis rho dalam satuan kilogram per meter pangkat 3. Jadi 3 persamaan ini anak-anak dapat kita gunakan. Yang ini kita dapat gunakan ini anak-anak untuk menghitung. Ini persamaan kedua. Oke, dan ini persamaan ketiga. Kita dapat gunakan untuk menghitung cepat rambat gelombang bunyi pada medium zat, padat, gas maupun cair. Ditambah dengan persamaan umum cepat rambat gelombang tadi V sama dengan lambda kali F. Nah, bagian terakhir kita bahas contoh soal. Nah, ini contoh soalnya nak. Anak-anak diminta menentukan kecepatan rambat gelombang bunyi di dalam air. Jadi air ya, dia punya mediumnya air. Jika diketahui modulus bulknya adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dan massa jenis air berarti zat cair, berarti kita gunakan V untuk menghitung V, kita gunakan akar B per rho. Oke, untuk dapat dia punya kecepatan. Di mana massa jenis rho-nya adalah 10 pangkat 3 dan B-nya adalah 2,25 kali 10 pangkat 9. Setelah anak-anak tentukan kecepatan, diminta pula untuk menentukan panjang gelombang atau lambda jika diketahui frekuensinya adalah 1 kHz. Oke. Nah, dari soal ini anak-anak kita bisa buat diketahuinya supaya memperjelas besaran-besaran apa yang terkandung dalam soal ini. Pertama B, modulus bulk dari air yaitu 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Kemudian massa jenis air adalah 10 pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian frekuensi, untuk mencari panjang gelombang kan kita butuh frekuensi, adalah 1 kHz. Oke, ingat ya bahwa misalnya 10K, ini kan biasa anak-anak yang familiar, 10K berarti itu 10.000 ya. Berarti 1K adalah 1000. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau diketahuinya seperti ini, sabar saya kasih bersihkan ini dulu. Saya hapus seluruhnya. Maka dari diketahui ini ditanyanya adalah V dan lambdanya berapa? Itu yang ditanya. Oke. Maka yang pertama kita cari V dulu menggunakan persamaan ini. Oke, V sama dengan akar B per rho. Kita masukkan nilai B tadi adalah 2,25
kali 10 pangkat 9, rho-nya adalah 10 pangkat 3. Maka anak-anak kita selesaikan dulu 10 pangkat 9 dan 10 pangkat 3. Ingat di matematika aturan pembagian ini kan bagi per. Aturan pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya harus dikurang. Sehingga lihat hasilnya adalah 2,25 tetap. Hasilnya adalah 10 pangkat 6 di sini. Dari mana 10 pangkat 6? Dari 9 kurang 3. 9 kurang 3, 6. Oke? Sehingga kita dapat, anak-anak ingat, akar dari 225 itu 15. Oke, jadi ini adalah 2,25. Berarti hasilnya adalah 1,5. Akar dari 2,25 adalah 1,5. Kemudian, nah ini lagi penting anak-anak tahu, yaitu kalau kita tarik akar suatu bilangan berpangkat, oke, ini kan akar pangkat 2 toh. Berarti kita harus bagi 2 ini. Pangkatnya kita bagi 2. Itu cara untuk menarik akar dari bilangan berpangkat ya. Jadi tinggal kita bagi 2, 6 ini hasilnya 6 bagi 2, 3. Maka kita dapat hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 3, atau 10 pangkat 3 itu kan 1000. Kita dapat 1500 meter per sekon. Oke, jadi kalau kita sudah dapat kecepatannya, anak-anak, tinggal kita cari untuk panjang gelombangnya, kita pasang persamaan umum gelombang V sama dengan lambda kali F. V-nya kita sudah dapat ini. Lambdanya yang kita mau cari, kita tahu frekuensinya adalah 1000 Hz tadi, 1 kHz tadi. Maka tinggal kita rubah persamaan ini menjadi V sama dengan lambda kali F, berarti lambda sama dengan V per F. Jadi V-nya kita masukkan ini 1500, F-nya kita masukkan 1000 dari hasil diketahui tadi, maka hasilnya adalah panjang gelombang yang terbentuk, gelombang bunyi yang terbentuk adalah 1,5 meter. Oke, anak-anak itu penjelasannya. Semoga anak-anak dapat pahami dengan baik. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua.